kalau melihat dari Rasul bah meninggalnya, ada satu kisah kan katanya malaikat datang lewat pintu dan yang membukakan pintu itu anaknya ya, anaknya Fatimah. Itu kisah itu benar kan? Iya benar. Benar itu. Sampai Rasul merasakan sakitnya saat sebelum mati. Ya apa namanya, mengganti rasa sakit sakaratul maut bagi umatnya. Dan Nabi sendiri baru menyadari betapa sakitnya sakaratul maut sehingga berkeringat keningnya waktu itu. Keningnya itu keringetan. Makanya sehingga ada orang yang berpendapat juga karena dekat kejadian itu, siapa yang meninggalnya berkeringat itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oh, melihat dari situ. Melihat dari Nabi berkeringat. Rasul sendiri pun dikasih itu rasa sakit sakaratul maut. Bagi orang muslim ada di dalam satu hadis, malaikat Israel itu mencabutnya itu bagi orang yang soleh itu pelan aja, pelan-pelan itu dicabutnya itu. Jadi malaikat sendiri berusaha agar si orang soleh ini nggak merasakan sakit. Namun diibaratkan orang yang sakaratul maut, orang yang dicabut ruhnya itu ibarat mengambil rambut di adonan tepung. Sepelan apapun pasti ada adonan yang nempel. Tapi berbeda ketika yang dihadapi orang-orang fasik, munafik, orang-orang yang ingkar pada Allah. Wah, itu udah nggak pakai perasaan lagi, udah. Kadang keluar masuk gitu. Diberikan siksa sakaratul mautnya. Bentuk siksaan. Mungkin yang terakhir bah tentang sakaratul maut ini. Iya. Ada sebagian orang itu yang istilahnya punya ilmu kedikjayaan atau amalan gitu Pak, yang bisa menghambat proses sakaratul maut itu gitu. Tapi setelah ilmu itu dicabut bisa gitu menanggapi itu Pak. Ya sebenarnya bukan umurnya ditunda, memang belum waktunya. Itu cuma sebagai siksaan juga kali Pak? Ya itu sebagai siksaan. Jadi misalnya begini, orang meninggal Allah takdirkan hari Minggu, karena dia memiliki ilmu hitam, hari Minggu nggak jadi meninggal, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi prosesnya di hari Minggu, tapi menuju hari Minggu Allah memberikan pertolongan. Berupa apa? Ada seseorang yang ngobatin, yang melunturkan ilmunya. Paham kan? Iya Pak. Sehingga di hari Minggu meninggal karena ilmunya udah dicabut. Berarti bukan penundaan sebenarnya Pak ya? Bukan penundaan. Proses ya? Proses kematian ya? Karena ketika ajal datang itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Karena suka dibilang tuh, wah matinya susah karena ilmu gitu. Kalau mati susah bener, sakaratul maut itu siksaan. Susah. Tapi bukan matinya ditunda. Orang itu matinya ketunda itu. Tapi memang apa ya, fenomena di tengah masyarakat itu masih banyak sekali misteri-misteri yang masih belum bisa terpecahkan. Buat diri Ane pribadi juga ada beberapa pengalaman nyata gitu yang memang susah untuk diambil garis tengah gitu. Mungkin karena kedangkalan ilmu Anda sehingga belum bisa membuka tafsir itu. Jadi begini, siapa namanya, Indra, di Lampung itu pernah ada kejadian orang mati 7 kali, Indra. Kejadian itu baru di tahun 2004. Jadi saksi mata tuh ada. Dan Anda ketemu langsung sama kepala desanya sebagai saksi mata. Sebagai saksi mata? Iya.
orang ini memang terkenal sebagai orang pintar, paranormal, orang yang sering dimintai tolong pengobatan suuk lah. Karena di Lampung itu ada komunitas atau ada kampung-kampung Jawa gitu. Jadi suatu ketika Anda lupa namanya Mbah siapa gitu, meninggal dunia. Ya salah keluarganya kan persiapan lah gitu, jenazahnya ditaruh di depan, mereka nangis, bikin tenda, bendera ini, bahkan diumumin di musola. Udah meninggal ya? Udah meninggal. Nah, selang 1 jam hidup lagi. Jadi selama kurang lebih 1 minggu dia 7 kali meninggal. Sehingga kepala desa yang aneh ketemu wawancara pada waktu itu sama dia itu, dia bilang pas di hari terakhir itu diumumin lagi di musola bahwa mbah ini meninggal dunia gitu. Gitu belok kiri. Di tengah perjalanan dia mau takziah, itu kan dia nunggu dulu ada pengumuman lagi nggak. Biasanya diumumin lagi hidup lagi orangnya gitu. Karena biar nggak pada takziah gitu. Ditunggu 10 menit nggak ada kabar, Ndra. Akhirnya dia siap-siap sama keluarganya untuk takziah. Begitu di tengah perjalanan ternyata diumumin lagi bapak itu hidup lagi. Cuman karena dia penasaran, didatengin ke rumahnya dan kanan. Dan ternyata memang dia hidup lagi si mbah itu. Nah, karena kepala desa ini datang ketemu sama mbah, ngomong usianya di atas 100. Mbah, kenapa mbah ini sampai mati berkali-kali? Akhirnya si mbah ini mengeluarkan salah satu pantangan dari ilmunya. Dia bilang, wes saya mau pergi selamanya saja, dia bilang gitu, karena dia merasa udah capek, Indra. Nanti kalau saya meninggal, jangan ada satu wanita pun yang nangis di dekat jenazah saya. Pantangan itu? Pantangannya itu. Makanya ketika dia masih hidup ini, anak-anaknya yang perempuan, istrinya ada lupa tuh udah masih ada atau belum meninggal, ada lupa. Yang jelas anak-anaknya, cucu-cucu yang perempuan pada nangis semua, puas-puasin nangis. Habis itu diamanin sama kepala desa. Selang 3 jam meninggal dia, diumumin di musola dan keluar, dan nggak boleh ada yang nyelawat perempuan sampai proses dimakamkan. Nggak ada perempuan tuh. Itu akhirnya berhasil tuh, sukses tuh dimakamkan. Sukses. Dan aneh datang ke makamnya itu. Aneh datengin makam, ngeliat gitu. Itu kan masih nggak masuk akal. Buat aneh sendiri juga, kok bisa gitu? korelasi jadi gimana? Gitu. Susah, tapi itu terjadi gitu ya. Terjadi gitu. Nah, ini bukan karena ini kalau aneh menganggap ini karena kelemahan ilmu aneh yang belum bisa menembus misteri seperti itu. Sebenarnya nggak akan ada kaitan bertolak belakang dengan agama, nggak ada sama sekali. Cuman ilmu kita belum nyampe. Iya. Karena Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti itu, Ndra, pengalamannya, Ndra. Mungkin mati suri itu masuk itu, Bah? Bukan? Mati suri bukan ya? Beda lagi ya? Beda lagi kalau mati suri. Masya Allah. Jadi di dunia ini masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Karena ilmu itu sebenarnya sedikit yang Allah ini ya, Pak? Iya, sama sedikit. Yang Allah buka lah gitu ya. Ilmu Allah itu ibarat lautan, Indra. Kita celupin air, jari ente ke air. Tetesan terakhir tuh ilmu yang diberikan manusia. Ke manusia gitu. Tetesan terakhir. Kayaknya nggak layak lah kita menyombongkan diri. Jadi memang dunia ini penuh dengan misteri. Kalau kita belum bisa memecahkannya, jangan anggap itu semua sebagai hayalan belaka. Mungkin ilmu kita belum nyampe. Cuman yang jelas standar kita kepada agama.
mayat yang hilang pas mau dikubur. Mayatnya hilang, Ada Pak? di Lombok, iya. Jadi digotong di keranda. Kalau nggak salah sih udah sempat masuk ke liang lahat itu, Ndra. Jenazahnya, Ndra. Pas dimasukin ke liang lahat, kain kapannya langsung ngeblebes. Kosong gitu ya. Jadi jasadnya nggak ada. Iya. Itu pada nangis semua di situ, termasuk keluarga almarhum. Mereka semua bingung karena jasadnya hilang. Jadi yang dimakamin kan kapannya doang, Nggak terpecahkan tuh, Pak? nggak terpecahkan juga itu. Jasadnya kemana itu? Itu tuh kejadiannya di Lombok. Kalau di film-film sih itu pemuja gitu biasanya, Pak. Pesugihan. Tapi dia insya Allah bukan pemuja, karena salah satu tokoh aliran tarekat. Terus. Nah, pernah juga kejadian, Pak, dikubur ratusan tahun tapi Masih utuh. masih utuh, Pak. Kalau itu dalam hadis memang ada banyak ada itu. keutamaan-keutamaan orang soleh. Bahkan jasad para nabi, orang yang mati syahid itu nggak akan habis dengan tanah. Tanah itu nggak mau makan jasad mereka seperti itu. Itu jelas ada hadis. Oh, ada hadis itu, Pak. Cuman ini kan yang bingung ini yang jasadnya hilang, hidup lagi. Nggak ada di hadis itu ya. Itu nggak ada. Bukan nggak ada di hadis, Ane belum pernah baca hadis. Mungkin ada, cuman Ane nggak tahu gitu. Kalau nggak salah di mana waktu itu ya? Banyak sih, Ane Ratusan waktu tahun. ke Serpong juga begitu. Waktu ada pembebasan tanah buat perumahan, Wangi ini. dipindahin, itu ada areal tanah wakaf, diganti tanah wakafnya dipindahin. Itu ada ibu-ibu jasadnya itu masih utuh padahal meninggal udah dari tahun 80-an kalau nggak salah itu. Cuman terkenalnya dia memang rajin baca Quran. Terkenal. Itu kuburan di sampingnya itu hilang semua, Hilang semua, cuman ya? dia doang. Kalau karena faktor tanah mungkin nggak dia doang gitu ya. Iya. Itu sempat ini juga di Serpong gitu. Tapi hikmahnya mungkin itu, Pak, pembuktian juga ya. Ya, salah satu keutamaan lah itu. Orang-orang soleh itu seperti itu. Kayaknya udah cukup, Pak, pertanyaan tentang Sakaratul Maut. Sakaratul Maut dan kematian. Iya. Mungkin nanti ada tambahan lagi, Pak? Mungkin tambah sedikit, ini 300 meter belok kiri. Jenazah si mayit itu dia mengetahui siapa yang ada atau yang datang ke iniannya dia, ke apa namanya, melihat jenazahnya dia, si mayatnya. Dia juga mengetahui siapa yang memandikannya. Dalam satu hadis ya, dia mengetahui siapa yang mensolati. Dia juga mengetahui siapa yang membawa, memikul, dan siapa yang datang ke kuburan. Jadi mayat itu mengetahui. Tapi tentu pengetahuan mereka berbeda dengan pengetahuan manusia secara utuh. Artinya begini, kalau aneh ketemu sama ente, otak anda langsung ngomong, oh ini Hendra yang edit ini itu segala macam detail lah. Tapi si mayat itu nggak sedetail itu. Iya. Cuma dia mengenal, oh dia ini teman saya, dia sahabat saya dulu, sahabat yang baik, udah titik. Oh dia ini anak saya, ini keturunan saya, ini tetangga saya. Cuma sebatas itu. Seperti itu, Pak, ya. Nggak lantas jadinya sedih karena anaknya ngeliat anaknya sedih, istrinya nangis, lantas dia nangis, enggak. Dia hanya mengetahui, oh di pasangan hidup saya, dia istri saya. Mungkin ini, Pak, pernah saya
baca ketika meninggal, terus ketika proses itu ditiupkan lagi ruhnya ke jasad, tapi nggak bisa apa-apa gitu. Itu ketika di liang lahat. Oh, di liang lahat. Di